Halo semuanya, dan selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngadain sebuah diskusi kebangsaan yang jujur aja, ini penting banget dan super menarik. Kita bakal ngupas tuntas soal hakikat dan fungsi konstitusi. Materi luar biasa yang kita bahas hari ini, itu disusun langsung sama tim pengajar kebanggaan kita nih, Bapak Dr. Mawardi, seorang pakar Pancasila dan Kewarganegaraan, bareng Bapak Imada Iksani dan Bapak M. Fajrin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Bersama-sama, kita bakal nyelamin seberapa krusialnya peran konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi di negara kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, untuk agenda hari ini, perjalanannya bakal seru banget. Pertama, kita bahas alasan mendasar kenapa sih negara butuh konstitusi. Terus, gimana konstitusi membatasi kekuasaan dan menjamin hak-hak kita. Ketiga, kita lihat supremasi konstitusi, khusus di Indonesia. Keempat, hubungan mesra antara Pancasila dan konstitusi. Kelima, soal check and balances negara. Dan terakhir, kita tutup dengan daftar pustaka dan satu pertanyaan penting buat Anda semua. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Mengapa negara butuh konstitusi? Anggap saja ini sebagai pancingan filosofis buat kita semua. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih? Mestikah setiap negara punya konstitusi? Terus apa jadinya kalau aturan dasar ini nggak ada sama sekali di sebuah negara? Bayangin aja sebuah skenario di mana nggak ada kerangka hukum dasar yang disepakati. Negara bisa dengan gampang banget terjerumus ke dalam kekacauan, kan? Para filsuf sering nyebut kondisi kacau ini sebagai hukum rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah tanpa ampun dan kekuasaan cuma ditentuin sama otot atau senjata, bukan keadilan. Nah, konstitusi ini lahir justru buat mencegah mimpi buruk itu kejadian di dunia nyata. Lanjut ke bagian 2. Kita bakal bahas fungsi utamanya, membatasi kekuasaan dan menjamin hak. Ini nih, mekanisme intinya. Jadi, apa sih sebenarnya konstitusi itu? Intinya, konstitusi adalah kerangka dasar. Dia punya tugas ganda yang luar biasa penting. Pertama, dia nentuin gimana struktur sebuah negara didirikan, sekaligus secara tegas membatasi batas wewenang dari pemerintah yang lagi berkuasa. Kenapa ini harus dibatasi? Ya karena sejarah udah ngebuktiin kekuasaan itu rentan banget disalahgunain kalau nggak dikasih pagar. Dan yang kedua, ini yang paling penting buat kita, konstitusi hadir sebagai perisai pelindung hak asasi kita sebagai warga negara dari segala bentuk penindasan kekuasaan. Biar lebih kebayang, mari kita bandingin dua hal ini. Di satu sisi, ada yang namanya pemerintahan sewenang-wenang. Ini tuh gaya pemerintahan masa lalu di mana raja atau penguasanya bertindak sesuka hati, murni berdasarkan emosi atau kepentingan pribadi tanpa ada batasan aturan. Nah, di sisi lain, kita punya pencapaian besar peradaban modern, pemerintahan konstitusional. Di sini, kekuasaan negara itu dirantai, diikat dan dibatasi oleh hukum yang jelas. Pemerintah benar-benar nggak bisa bertindak di luar apa yang udah disepakati sama rakyat dalam konstitusi tersebut. Pandangan ini juga didukung banget loh sama para pemikir besar. Pakar hukum tata negara sekaliber C.F. Strong dan Lord Bryce sepakat banget bahwa tujuan utama diciptakannya konstitusi itu ya buat ngasih pedoman bernegara yang kokoh. Konstitusi secara aktif membatasi kesewenang-wenangan penguasa, menetapkan kerangka kedaulatan, dan memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan itu harus dan wajib tunduk pada kebebasan serta hak-hak dasar warganya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, supremasi konstitusi di Indonesia. Kita lihat gimana posisinya sebagai hukum tertinggi di negara kita. Kalau kita lihat hierarki hukum di Indonesia, coba deh bayangin sistem hukum kita kayak sebuah pohon raksasa yang rindang. Semuanya berakar sangat kuat dari Pancasila sebagai dasar falsafah kita. Dari akar yang kuat ini, tumbuhlah batang utama yang tegak berdiri, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah hukum dasar tertinggi kita. Konsekuensi logisnya apa? Semua aturan di bawahnya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan daerah, itu ibarat cabang dan daunnya. Semuanya harus searah dan gak boleh sama sekali bertentangan sama batang apalagi akarnya. Tapi pastinya cuma punya aturan dasar aja nggak cukup dong, harus ada pihak yang secara khusus bertugas ngejagainnya. Nah, disinilah lembaga Mahkamah Konstitusi mengambil peran sejarahnya. Mereka ini ibarat the guardian atau sang penjaga, sekaligus the ultimate interpreter alias penafsir akhir dari konstitusi kita. Kalau misalnya di suatu waktu ada undang-undang baru dari penguasa yang ternyata membatasi kebebasan berpendapat Anda, nah, Mahkamah Konstitusi inilah yang bakal jadi palu keadilan untuk membatalkan aturan nggak sah tersebut. Lanjut ke bagian 4, harmoni Pancasila dan konstitusi. Ini tentang gimana kita menyatukan cita-cita luhur dengan sebuah hukum yang pasti. Sebenarnya ada keterkaitan batiniah yang benar-benar nggak bisa dipisahin antara keduanya. Pancasila itu landasan moral dan kompas etik bangsa kita. Sedangkan UUD 1945 adalah wujud nyata dari struktur hukum tertulisnya.
Nilai-nilai mulia Pancasila, kayak ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sampai keadilan sosial, itu kan sangat abstrak. Nah, butuh alat ukur dong biar bisa diterapin sehari-hari. Disitulah konstitusi menjabarkan cara mainnya, gimana wewenang negara dibagi dan gimana hak kita dijamin, yang semuanya berpedoman pada moral luhur Pancasila tadi. Makanya, di dalam diskursus kebangsaan kita sering banget ditegaskan, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Anda literally nggak bisa misahin konstitusi dari Pancasila, ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Segala kerumitan sistem ketatanegaraan kita itu diarahkan untuk satu tujuan besar, mewujudkan impian luhur Pancasila demi membangun negara yang berkeadilan dan sejahtera buat kita semua. Di bagian kelima, kita bakal ngebahas soal check and balances negara. Ini adalah mekanisme buat mencegah kekuasaan yang mutlak. Prinsip check and balances atau pengawasan dan keseimbangan ini adalah nyawanya demokrasi yang sehat. Kita punya eksekutif yang ngejalanin pemerintahan, legislatif yang ngerumusin undang-undang, dan yudikatif yang bertugas mengadili penegakannya. Bayangin aja sistem ini kayak sebuah kursi berkaki tiga, nggak boleh ada satu kaki pun yang berkuasa absolut tanpa batas dan berdiri lebih panjang dari yang lain. Semuanya harus saling mengawasi, membatasi, dan mengimbangi, biar kekuasaan nggak dimonopoli demi kepentingan sekelompok orang doang. Dan di dalam sistem yang saling mengawasi ini, jangan pernah lupa sama peran vital kita sendiri. Ya Anda, saya, lembaga swadaya masyarakat, kelompok intelektual kampus, dan juga media massa yang independen, kita semua membentuk satu kekuatan besar yang disebut masyarakat sipil. Tugas kita sangat krusial di sini. Partisipasi aktif kita buat terus mencermati dan mengkritisi keputusan politik pemerintah adalah garis pertahanan paling nyata. Kitalah penentu yang memastikan pemerintahan kita ini tetap transparan, responsif, dan benar-benar demokratis. Akhirnya kita sampai di bagian 6, daftar pustaka dan pertanyaan. Ini adalah puncak akademis dari sesi kita. Tentu aja, obrolan mendalam kita hari ini bersandar kuat pada karya-karya luar biasa dari para pemikir bangsa. Ada literatur dari Prof. Jimli Asidiki, Prof. Mahfud MD, pemikiran dari Kailan, C.F. Strong, dan pastinya berpedoman pada teks asli UUD NRI 1945. Keseluruhan literatur ini benar-benar jadi tulang punggung akademis yang dirangkum apik oleh tim pengajar kita, jadi setiap hal yang kita pelajari hari ini tuh punya bobot argumentasi dan dasar historis yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup dari diskusi kebangsaan kita hari ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Setelah kita sadar banget bahwa esensi konstitusi itu buat ngebatasin penguasa dan ngelindungin hak kita, coba ditanyakan pada diri sendiri. Apakah norma hukum dan kebijakan yang ada di sekitar Anda saat ini udah benar-benar mencerminkan dan menjamin hak konstitusional Anda secara nyata sesuai sama amanat UUD 1945 dan cita-cita luhur Pancasila? Jadikan pertanyaan ini sebagai motor penggerak buat kita untuk terus berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam merawat bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih banyak udah ngikutin explainer ini sampai habis. Tetaplah bersemangat belajar, peduli pada keadilan, dan sampai jumpa.